Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita tahu bahwa kita disuruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Tetapi itu sesuatu yang sangat berat, kecuali yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina. Ini ada kata sambung, isim mausul namanya. Siapa? Adalah orang yang menyadari bahwa dia sedang berhadapan dan bertemu dengan Allah. Apanya yang bertemu? Wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa ada kata-kata ilaihi? Aku bertemu kembali kepada Allah. Apanya yang kembali kepada Allah? Di saat kita kembali kepada Allah sekarang, fisik kita ada di sini. Tubuh kita di sini, pikiran kita di sini. Apa yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara fisik kita tidak akan bisa ada apa-apa kecuali ada satu, yaitu ruhani kita, roh kita. Ketika kita mengatakan ketika ada musibah, idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita ada musibah? Ada kata-katanya bahwa sesungguhnya ketika engkau punya musibah, punya problem, sadari inna, sesungguhnya aku, lillahi, lamnya lil milki, li itu lil milki, milikku. Sesungguhnya aku lillahi, milik Allah, dan ilaihi, kembali kepada Allah. Apanya yang milik Allah itu? Saya katakan, kita tidak tahu arti selama ini bahwa siapa saya yang sebenarnya. Kenapa ada kata-kata inna, sesungguhnya aku, lillahi, li, milik Allah, ilaihi, maka aku kembali kepada Allah. Yang mana aku ini sebenarnya? Kenapa itu kembali? Kita punya asal berarti. Kita punya asal muasal. Kita punya sangkantaran. Kita berada di satu tempat. Seandainya Anda sekarang asal Anda dari mana? Dari Bandung misalkan. Pastilah Anda akan memikirkan bahwa asal saya dari Bandung. Maka saya harus pulang ke Bandung. Sama dengan sekarang kita. Kita punya asal muasal. Punya tempat yang pernah kita tinggali. Sehingga kita disuruh pulang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita selama ini kita tidak pahami bahwa yang disadari adalah fisik kita. Kalau kita perhatikan sebuah ayat mengatakan bahwa فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Setelah kusempurnakan fisikmu terbuat dari min hama'in masnun, min sulalatin min tin, min salsalin kal fakhar. Dikatakan bahwa manusia diciptakan Allah terbuat dari ekstrak tanah. Lalu setelah sempurnakan, maka ku hembuskan ruh yang berasal dariku. Ruh yang milikku. Sehingga ketika engkau nanti pulang, meninggal dunia, maka ruhmu kembali ke aku karena itu milikku. Inilah yang kita perhatikan. Ternyata sholat pun adalah kembali kepada Allah. Ketika kita punya musibah, ketika kita gelisah, kita pergi ke diskotik. Kita pergi kemana? Pergi ke dukun dan seterusnya. Dan Allah menyarankan, kamu bukan tempatnya di sana. Anda akan gelisah. Pergi ke dukun, Anda akan gelisah. Pergi ke diskotik, akan gelisah. Itu bukan rumahmu. Tapi kalau engkau gelisah, sadari bahwa dirimu berasal dariku dan pulang kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana diri itu selama ini? Kalau kita perhatikan tubuh kita, Allah mengatakan tubuhmu berasal dari ekstrak tanah. Maka ditumbuhkan oleh tanah berupa ekstrak yang diserap oleh tanaman dari akar-akar. Semua diserap sehingga kita mendapatkan suplai bahan-bahan tubuh kita berupa kangkung, bayam, atau protein dan seterusnya. Semuanya berasal dari tanah. Maka menumbuhkan tubuh saya sehingga hidup. Lalu kemudian setelah berdiri kokoh, maka tubuhku juga akan kembali, sujud kembali, kemudian tua, lalu tubuh saya terurai kembali kepada asalnya. Lalu apakah aku ini? Apakah aku tanah ini? Bukan. Ini bahan ini adalah berupa tanah, berupa fosfor, berupa H2O, berupa natrium dan seterusnya. Adalah senyawa-senyawa hara-hara di dalam tanaman yang ada dalam tubuh saya. Nah, karakteristik kita adalah seperti tanaman, nabati. Pun kita juga, karakteristik kita sama dengan hayawan. Hewan juga kawin, hewan juga makan, hewan juga tidur, hewan juga punya rasa cinta kasih kepada anaknya atau kepada pejantannya dan seterusnya. Tetapi al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang punya akal pikiran. Sehingga akal pikiran kita adalah sebuah alat yang harus dikendalikan. Oleh siapa? Oleh sang diri yang sejati.
Siapa itu? Setelah kusempurnakan fisikmu berupa hayawan, juga terbuat bahan materinya adalah tanaman-tanaman dan tanah-tanah yang diserap oleh tanaman untuk tubuh kita. Tapi apa? Inilah tubuh yang disempurnakan, yang kemudian Allah meniupkan ruh. Siapa aku ini? Ketika saya perhatikan tangan saya, ketika tanganku ini kupotong, misalkan saya amputasi, kita mengatakan itulah tanganku, itulah kakiku, itulah hatiku. Siapa aku? Tangan milikku, hati milikku, kaki milikku, dan itu rumahku, dan itu mobilku. Apakah aku mobil? Apakah aku rumah? Ternyata rumah dan aku berbeda. Apakah aku kaki? Ternyata aku dan kaki berbeda. Aku apa sebenarnya? Sehingga kita harus menyadari siapa diriku sebenarnya. Kenapa Allah juga mengatakan ketika dalam berpuasa, ditemukan bagaimana proses kesadaran tubuh dipuasakan sehingga tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak melakukan satu hubungan suami istri. Untuk menyadari apa? Bahwa Anda bukan tubuh ini, tapi Anda adalah sang ruh. Sehingga kita harus ada Idul Fitri. Untuk kembali kepada asal Anda, yaitu Al-Fitrah Al-Munazzalah. Siapa fitrah munazzalah? Yang suci. Karena ruh ini suci, karena ia berasal dari Allah. Yang dihembuskan kepada tubuh ini. Ketika Anda berpuasa, tubuh Anda disadarkan bahwa saya bukan tubuh ini. Tapi ada aku kembali sebagai diriku yang sejati, yang seperti bayi yang tidak pernah dosa. Itulah aku. Ketika Anda berbohong, Anda tidak tahu bahwa hati Anda bohong, tapi ada yang tidak bohong, yaitu aku. Ketika Anda gelisah pikiran Anda, aku tidak gelisah, tapi pikiranku yang gelisah. Ketika tubuhku sakit, aku tidak sakit, tapi tubuhku yang sakit. Siapa aku ini? Ketika Anda tidur pun, ternyata aku tidak tidur. Ketika tidur, Anda semua perhatikan siapa aku sebenarnya. Mari kita amati ketika Anda sedang tidur. Perhatikan ketika mata kita buka sekarang. Di sini ada lensa, ada optik, ada kornea mata, ada langsung kaitan dengan otak kita. Ketika Anda melihat semua pemandangan di atas semua langit, matahari, atau semua pandangan yang ada di depan Anda, semua gambar itu masuk ke lensa mata kita dan sampai ke korteks kita, sampai ke otak kita, dan maka semua gambar kelihatan. Nah, ketika juga suara berdengung, suara gemericik air, suara itu masuk ke otak kita dan diterima oleh neurotransmitter mengirimkan sinyalnya ke otak kita. Sehingga suara itu masuk ke otak kita. Dan sama dengan asin, manis, pahit. Juga neurotransmitter mengirimkan sinyal ke otak kita. Dan sehingga terasa manis, sehingga terasa pahit, sehingga terasa suara enak, mendengung atau berdering. Dan mata kita melihat pemandangan yang sangat indah, Anda bisa merasakan itu. Tetapi di saat tidur, ketika Anda tidur, Anda amati ketika tidur, ketika Anda mulai tertidur lelap, maka ketika tertidur, bukalah mata Anda. Minta tolong kepada orang lain. Ketika dibuka mata, di sini lensanya tetap ada. Semua gambar-gambar tetap masuk ke otak kita. Tapi pertanyaan saya, bisakah Anda melihat ketika Anda tidur? Lensa mata masih ada. Gambar-gambar masuk ke otak kita tetap berlangsung. Sama dengan lidah manis tetap tereaksi. Reaksi lidah kita ketika merespon manis dan pahit, dan otak kita merespon itu. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda merasakan manis dan pahit itu ketika tidur? Juga suara mendengung, suara berdering. Ketika itu tetap suara itu berlangsung, neurotransmitter pun masih mengirimkan sinyalnya ke otak kita. Bisakah Anda mendengar suara-suara itu? Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda melihat, sama dengan sebuah mikroskop, di situ ada lensa dan di situ ada amuba yang diperhatikan. Dan semua gambar itu atau benda itu masuk ke lensa kita ini. Ketika Anda tinggalkan, tidak ada yang bisa melihat. Apakah teleskop atau mikroskop ini yang bisa melihat? Tetapi ternyata bukan. Tapi seorang saintis yang bisa melihat bahwa bukan lensanya yang melihat, tapi saintisnya yang melihat. Sama dengan saya. Ketika saya perhatikan, ketika mata kita sudah masuk semua gambar, semua masuk ke otak, siapa yang melihat? Apakah mata ini? Apa lensa mata ini? Ternyata bukan. Sang ruh yang melihat. Ketika sang ruh tidur, maka sang mata, sang lensa tidak bisa melihat. Siapa yang melihat sebenarnya? Aku sebenarnya yang melihat. Akulah sang ruh yang bisa melihat. Kemana aku itu? Kata Allah, orang tidur itu sama dengan mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mengambil ruh orang yang sedang mati.
Dan Allah pun mengambil ruh yang sedang tidur, namun ia kembalikan lagi ruh itu. Ternyata tidur pun proses sama dengan mati. Dan ruh ketika tidur adalah mati kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tubuh kita tidur, ternyata sang aku, sang roh tidak ada. Karena sang roh tidak ada, maka mataku tidak bisa melihat. Maka lensaku tidak bisa melihat gambar-gambar yang ada. Walaupun gambar itu masuk ke lensa sampai kepada otak saya, pun manis pun walaupun kita bereaksi lidah kita, tetapi hanya bereaksi, tapi tidak ada yang merasakan. Kemana sang aku? Aku kembali. Penglihatanmu adalah penglihatanku, kata Allah. Pendengaranmu adalah pendengaranku, kata Allah. Rasa merasakan adalah rasaku, kata Allah. Itu yang dikatakan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan praktekkan bagaimana ruh kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika kita gelisah, ketika sholat, ketika kita mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah wahai ruh kepada asalmu dengan ridho dan ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan manusia dan sang kuasa berkata. Jamaah sekalian, kali ini kita akan coba melatih diri kita, ruhani kita, menyadari siapa diriku. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kau perhatikan, kau amati siapa kita, siapa diri kita. Kalau kita amati tadi bahwa ini tubuh saya adalah terbuat dari bahan-bahan tanah, dan ruh kita adalah yang berasal dari Allah. Seandainya Anda, di saat Anda tenggelam, kapal kita berada di tengah laut, tiba-tiba ada satu badai yang sangat besar, lalu kapal itu tenggelam. Kita juga ikut tenggelam. Lalu tinggal apa yang Anda lakukan di saat Anda merasa tidak ada siapa-siapa lagi. Ketika Anda sudah mulai tenggelam, apa yang dirasakan? Apa yang Anda lakukan? Bisakah Anda minta tolong yang lain? Bisakah Anda akan bisa menyelamatkan diri Anda ketika Anda tidak ada tempat alat bantu? Sehingga apa yang dirasakan? Yaitu kekuatan tanpa disadari bahwa sang ruh akan pergi ke Allah. Sang ruh akan tiba-tiba menjerit, berteriak. Lalu hanya katakan pada diri Anda, pasti hanya mengatakan Allah, 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 Allah. Sang ruhlah yang tiba-tiba meloncat. Dan ini yang terjadi terhadap Fir'aun, yang padahal dia adalah seorang yang sangat jahat, yang paling kafir di antara orang kafir. Tetapi di saat ia tenggelam di tengah laut, satu kalimat yang keluar dari fitrahnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ternyata di dalam Fir'aun pun ada kesucian yang secara fitrah asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Walaupun dia seorang kafir, tapi ada yang suci, yang fitrahnya seperti bayi. Fitrahnya yang selalu diingkari oleh nafsunya, diingkari oleh pikirannya. Sehingga itu akan muncul di saat ditenggelamkan oleh Allah, maka muncul aslinya, yaitu ruhani yang berasal dari Allah, kembali diambil Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya adalah milik Allah, pendengarannya milik Allah, dan ruhnya lil milki, milikku, kata Allah. Itu yang terjadi. Pada saat kita melakukan satu praktek nanti, Anda bayangkan bahwa Anda tinggal akhir-akhir dari kematian Anda. Akhir ketika badan Anda terkulai di atas pembaringan. Semua ada selang tubuh kita sudah lumpuh. Mata Anda tidak bisa dibuka dan telinga Anda sudah tidak bisa mendengar apa-apa. Tinggal satu, badan Anda sudah sangat rapuh dan hancur oleh penyakit yang semuanya menggerogoti tubuh Anda. Tinggal apa? Kesadaran. Tinggal aku dan Allah. Tubuh Anda tidak bisa diaktifkan. Tinggal ruh Anda dipanggil Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa, pergilah engkau ke Allah, ke Tuhanmu dengan rela dan rela. Bayangkan Anda sedang sakit parah di atas pembaringan yang sangat tidak mampu apa-apa. Tinggal apa yang Anda lakukan? Tinggal ke Allah atau tidak? Tinggal perhatikan, tinggal satu pilihan, Allah atau bukan? Allah. Allah dengan rela. Ketika Allah rela, Allah rela.
Kerelaan itu yang dibutuhkan ketika Anda praktekkan di saat sekarang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Rupa sempurna turun ke bumi, membawa cahaya ilahi, mengatur alam. Jamaah sekalian, kita akan praktekkan bagaimana menyadari diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita akan rasakan bagaimana di saat Anda akhir-akhir dari kematian kita, ajal dari hidup kita, yang terjadi adalah bagaimana kita melepaskan roh kita dengan rela dan selamat. Yang terakhir adalah bagaimana akhir kalam saya adalah hanya kalimat Allah dan pergi ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Praktek yang pertama adalah bagaimana Anda mencoba merasakan tangan Anda. Saya meminta Bapak untuk merasakan, bayangkan, rasakan ujung jari Anda. Rasakan ujung jari Anda dari sini. Pelan-pelan seolah-olah merambat, rasakan merambatnya daya Anda, rasa Anda. Sekarang sampai terus merasakan sampai di siku Anda. Tenang, santai. Rasakan, mengalir rasa Anda sampai ke ketiak Anda. Rasakan ketiak Anda. Sekarang berjalan merambat sampai ke punggung Anda, rasakan. Rasakan, sekarang sampai terasa di leher Anda, sekarang rasakan. Terus merambat sampai ke ketiak Anda pelan-pelan. Rasakan. Sekarang rasakan ketiak Anda. Terus merambat sampai lengan Anda menuju siku Anda. Pikirkan terus siku Anda, rasakan. Terus rasakan sekarang tangan Anda merambat sampai pergelangan tangan Anda, merambat terus sampai ke telapak tangan Anda, rasakan sampai ke ujung jari kembali, rasakan, terus rasakan, pertahankan rasa Anda, pelan, rasakan, pertahankan, baik, selesai. Terasa dari ujung sana sampai sini Anda merambat tanpa disadari. Bapak melupakan tangan yang sebelah sini dan Anda merasakan merambatnya sesuatu yang ke dalam tangan ini, betul ya? Ya. Ya. Sekarang Anda mencoba rasakan sekarang ada sesuatu yang berjalan. Ruh kita ketika ia harus dijatuhkan, harus disakitkan, harus dihancurkan oleh Allah, apakah ditenggelamkan oleh Allah, apa disakitkan sama Allah. Ketika Anda tidak berdaya, pastilah keinginan ruh kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda akan bisa mengatakan dan merasakan itu di saat betul-betul berbaring di tempat pembaringan Anda yang sudah tidak berdaya apa-apa. Tinggal apa pilihannya adalah Allah atau tidak. Sekarang percaya atau tidak percaya Anda akan mengalami seperti ini. Apa yang dirasakan? Sekarang kita akan mulai praktekkan dari ujung kaki Anda. Sekarang rasakan ujung jari kaki Anda. Iya. Rasakan merambat sampai ke betis Anda, merambat sampai ke paha Anda, rasakan sampai ke pangkal paha, berhenti sejenak, sadari, katakan, ini kakiku, tapi aku bukan kaki. Ini kakiku, tapi aku bukan kaki. Rasakan merambat kembali kepada perut Anda. Rasakan perut Anda seluruhnya. Rasakan perut Anda. Di dalam perut Anda. Katakan, ini perutku, tapi aku bukan perut. Ini perutku, tapi aku bukan perut. Sekarang merambat pelan-pelan sampai ke dada Anda. Di sini ada letak hati kita. Perasaan sedih dan senang, gelisah dan tenang, cinta dan rindu, munafik dan iman, di sini letaknya. Amati, ini hatiku. Katakan, aku bukan hati. Ini hatiku, tapi aku bukan hati. Sekarang merambat sampai ke leher Anda, ke tenggorokan Anda. Anda tinggalkan tanpa disadari. Siapa aku sebenarnya? Aku bukan semuanya badan ini, tapi akulah ruh yang berasal dari Allah, kembali ke Allah. Akulah ruh
yang bukan hati, yang bukan badan, bukan kaki, bukan tangan, dan bukan kepala kita ini, tapi aqua ruh yang dihembuskan kepada kita ini, kepada badan ini, sehingga kembali sang ruh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rela. Relakan, rela, seolah-olah hari ini adalah yang terakhir Anda dipanggil Allah, jangan lepaskan Allah. Allah. Pelan-pelan santai, rela dengan Allah. Rela dengan Allah, rela dengan Allah, rela dengan Allah, dengan santai, rela, ridho, wahai jiwa yang tenang. Pergilah ke hadirat Allah dengan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan Anda kembali ke Allah. Rasakan, sekarang tundukkan wajah Anda, tundukkan badan Anda, seluruh ruh Anda. Ketika ruh Anda tunduk, maka badan Anda akan terasa dibawa oleh ruh Anda tunduk. Lakukan ruh Anda sekarang rukuk pelan-pelan. Pelan-pelan, maka tubuh Anda mengikuti ruh. Sekarang yang menggerakkan sholat Anda adalah ruh Anda. Sehingga ruh yang membawa tubuh Anda untuk rukuk. Pelan-pelan, pelan-pelan, ruh Anda rukuk. Maka badan Anda akan ruku. Lakukan bahwa Anda ruku, aku yang ruku, maka badanku ikut ruku. Rasakan pelan-pelan, rasakan pelan-pelan, sehingga ketika ruku pun ruh Anda semakin dalam rukuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan dulu sebentar, pertahankan, 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 pertahankan. Pertahankan, ruh Anda selalu rukuk pada Allah. Ruh Anda selalu rukuk pada Allah dengan rela. Maka badan Anda akan ikut rukuk dan rela. Baik, selesai. Alhamdulillah, itulah yang kira-kira dikatakan bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan selalu kita lakukan, dan insya Allah ruh kita akan selalu hidup kembali. Apa yang dirasakan kal hayyi wal mayyit, bagaikan orang yang hidup atau yang mati bagi orang yang tidak zikir dan tidak zikir kepada Allah. Demikian pemirsa, bahwa itulah praktek menyadari sang aku. Siapa sang aku sebenarnya? Aku dari Allah, kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.